Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali di kajian kitab Bulughul Maram. Pada malam hari ini kita akan mengkaji satu riwayat lagi di bab al-wudu, ya, bab yang menjelaskan tentang wudu, hadis-hadis tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslimin. Abu Hurairah, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asril wudu. Sungguh umatku akan datang pada hari kiamat kelak ghurran muhajjal, muhajjalin itu artinya bersinar, ya, tangan dan kakinya. Min asaril wudu'i, yang merupakan bekas dari aktivitas wudhu. Jadi kata-kata Rasulullah itu sampai kalimat ini saja, teman-teman. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Tetapi dalam sebagian riwayat lain, ya, dalam sebagian keterangan dikatakan masih terus, ya, famanis tato aminkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa mau agar bagian yang bercahaya dari wajahnya atau dari kedua tangan kakinya, ya, hendaknya dia memanjangkan, hendaknya dia melakukan. Barang siapa yang mau cahaya di wajah dan tangannya itu semakin panjang, hendaknya dia melakukannya, ya, basuhannya lebih luas lagi, lebih panjang lagi, gitu, ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walafzu li Muslimin. Lafaz hadis ini, ya, adalah milik Imam Muslim. Ini ada keterangan menarik di bawah, ya, teman-teman. Dari muhakkik kitab Bulughul Maram ini. Di versi yang kita lihat ini, ya, ini adalah versi tahqiq dari Dr. Mahir Yasir, siapa tadi itu?
Mahir Yasin Al-Fahal, ya, beliau ini orang Irak, salah satu direktur Darul Hadis Al-Iraqiyah. Ya. Ada keterangan begini. Wa qauluhu faman istata'a minkum ayutila ghurrata falyaf'al. Mudrajun min kalami Abi Hurairah. Ada temuan menarik ya, bahwa kata-kata faman istata'a minkum ayutila ghurrata falyaf'al itu bukan kata-kata Nabi. Ya, bukan kata-kata Nabi, tetapi kata-kata sahabat Abu Hurairah. Ya. Nah, kalau ada hadis ya, di mana di sana ada kata-kata Nabi, ada sabda Nabi, lalu diselipi di awal, di akhir atau di tengah, ya kata-kata selain milik Nabi, maka ini disebut sebagai idraj. Ya, idraj ini artinya sisipan, ya, sisipan atau tambahan. Beberapa waktu lalu kita mendapati hadis asbihil wudhu, ya, asbihil wudhu. Dalam sebagian keterangan kata asbihil wudhu, ya, itu juga idraj, ya, adalah tambahan dari perawi hadis tersebut. Ya. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari yang menceritakan tentang awal mula wahyu, ya, yang berasal dari riwayat Sayyidah Aisyah, di sana dikatakan Nabi itu setiap bulan Ramadan, ya, itu menyepi, ya, yatahannas, bertahanus. Lalu ada keterangan di dalam hadis tersebut, ya, dalam lafalnya wahwa ayyata'abbad fi layalia, atau semacam itu gitu ya. Yang namanya tahanus itu adalah beribadah selama beberapa malam. Nah, kata-kata wahwa yata'abbad layalia itu adalah tambahan dari perawi, ya, atau disebut sebagai mudraj, ya, mudraj. Nah, itu contoh yang di tengah-tengah dan yang di awal. Dalam hadis yang kita baca sekarang, ya, dari sahabat Abu Hurairah ini, tambahannya itu ada di akhir. Ya, tambahannya itu ada di akhir, yaitu yang redaksinya faman istato aminkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Menurut muhakiknya mudrajun min kalami Abi Hurairah. Ini adalah tambahan sisipan, ya, yang berasal dari kata-kata sahabat Abu Hurairah. Adrajahu Nu'aim al-Mujammar fil hadis. Nah, yang menambahkan itu bukan Abu Hurairahnya sendiri, bukan. Tetapi yang menambahkan adalah seorang perawi bernama Nu'aim al-Mujammar. Nah, dari mana keterangan ini berasal? Qala al-Hafidz. Oh, ternyata ini adalah keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya. Beliau mengatakan begini, lam ara hadhil jumlah fi riwayati ahadin mimman rawa hadzal hadis minas sahabah wa hum asyratun wala mimman rawahu an Abi Hurairah ghaira riwayati Nu'aim hadhihi. Saya belum menemukan, ya, redaksi faman istato aminkum ayutila ghurrata falyaf'al dari seluruh jalur periwayatan hadis ini, di mana di tingkat sahabat ini ada 10 orang sahabat. Juga tidak ada, ya, dari riwayat murid-muridnya sahabat selain riwayatnya Nu'aim, ya, al-Mujammar dari Abu Hurairah. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menambahkan, ya, itu adalah
eh, siapa? Nuaim al-Mujammar. Kata-katanya itu berasal dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ketika meriwayatkan ini gitu ya, sahabat Abu Hurairah itu juga memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan, lalu kata-kata atau penjelasan sahabat Abu Hurairah itu diriwayatkan sekalian, ya. Kemudian seakan-akan antara yang bagian depan yang merupakan sabda Nabi dan kalimat yang belakang yang merupakan kata-kata sahabat Abu Hurairah itu adalah satu kesatuan, sehingga seperti tidak bisa dibedakan gitu ya. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayutilla ghurratahu falyaf'al. Seakan-akan keseluruhan ini adalah kata-kata Rasulullah, padahal tidak. Nah, ini yang disebut sebagai idraj, ya, fenomena menyisipkan pernyataan perawi, ya, di dalam matan hadis. Nah, kok bisa ketahuan? Bisa karena dilakukan penelitian tadi itu ya. Kata-kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari ini dikuatkan gitu ya dengan telaah dari Dr. Mahir Yasin tadi itu. Waqad bahatsu an ahaditsis sahabah fawajadtuha min hadithi Ibni Mas'udin wa Jabir ibni Abdillah wa Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Umamah al-Bahili wa Abi Dzarrin al-Ghifari wa Abdillah bin Bisr wa Hudzaifah ibnil Yaman. Nah, ini setelah diteliti ada 7 riwayat sahabat gitu ya. Falam ajid ahadan dzakara hadhihi ziyadah. Dan hampir semuanya tidak ada kata-kata famanis tato aminkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Walam yuhfad anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu atala al-ghurrata walat tahjil. Dan tidak ada keterangan pula dari Nabi gitu ya. Ini penguatan ya terhadap pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi itu tidak pernah diriwayatkan ya memanjangkan basuhan wajah dan basuhan kedua tangan dan kaki. Zid ala dzalika anna adadan minal kufat rajjaha al-idraj fi akhir hadis minhum al-Munziri. Tetapi ada keterangan lain juga begini, bahwa sebagian ulama ini mengakui ya atau memasukkan tambahan ke dalam hadis. Misalnya Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Nah, mereka bertiga ini termasuk ya ulama yang memasukkan ziyadah ini ke dalam hadis ya. Mengakui ziyadah ini ke dalam hadis. Waqad rajjaha Al-Hafidz Ibnu Hajar hadza kama naqaltuhu anifan anhu. Ilman anna italatal ghurrati ghairu mutayassar. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar ya itu mengunggulkan pendapat atau posisi yang mengatakan ini bukan termasuk hadis Nabi gitu ya. Famanis tato aminkum ayyutil ghurratahu. Ini bukan termasuk hadis ya, bukan termasuk hadis. Argumentasinya ya adalah anna itolatal ghurrah ghairu mutayassar. Sejatinya memanjangkan basuhan wajah atau basuhan kedua tangan dan kaki itu tidak mudah dilakukan. Li'annal wajha mustaqillun wa ra'su mustaqillun.
Nah, karena wajah ini ada batasannya sendiri, kepala itu juga ada batasannya sendiri. Fa idza atala wa zada akhadha minar ra'si. Wa ra'su farduhu al-mashu. Nah, kalau seandainya misalnya nih ya, orang memanjangkan basuhan wajah, pasti dia akan membasuh bagian kepala, ya. Pasti membasuh bagian kepala yang lain. Wa ra'su farduhu al-mashu. Sedangkan bagian kepala yang lain, maksudnya bagian atasnya, ya, rambutnya kepala itu bukan dibasuh, tetapi cukup diusap. Ya. Pakainya adalah mashu, bukan ghuslu, gitu. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Wa mimma yazidu yaqinan bi adami raf'it tilkal lafdhah al mudrajah anna nu'aiman qad syaka fi raf'iha. Di antara yang menambah keyakinan bahwasanya famanis tato'a itu bukan hadis marfu gitu yang disandarkan kepada Rasulullah adalah perawinya sendiri yaitu Nu'aim itu ragu-ragu. Ragu-ragu mau memarfukannya, ya menisbatkannya kepada Nabi ini masih ragu-ragu. Summa inal akhdha bihadhi ziyadah yaftah babal waswas. Nah, kalau tambahan ini masih dipakai, implikasinya adalah ini membuka kesempatan orang untuk was-was, terjatuh di dalam was-was. Wa yu'addi ila tadakhulil a'dha. Wa hadhihi lafdhah al-mudrajah ijtihadun min Abi Hurairah. Wa ijtihaduhu makhtu'un. Nah, ini ada keterangan lagi nih, agak berani juga ya. Dr. Mahir Yasin Al-Fahl ini. Beliau mengatakan begini, wa hadhil lafdhah al-mudrajah ijtihadun min Abi Hurairah wa ijtihaduhu makhtu'un. Tambahan faman istato aminkum ayutila gurotahu fal yaf'al, ya, itu adalah hasil ijtihadnya sahabat Abu Hurairah, ya. Wa ijtihaduhu makhtu'un, dan ijtihadnya itu salah. Ya, sampai Dr. Mahir Yasin ini sampai berani gitu ya menganggap menilai hasil ijtihadnya sahabat Abu Hurairah ini makhtu', ya, salah. Wasababu hadzal ijtihad wal qiyas. Nah, menurut muhakkiknya ya Dr. Mahir Yasin Al-Fahl, sebab dari ijtihadnya Abu Hurairah ini itu adalah kias, ya, adalah kias. Faqad jaa fi shahih Muslim ma yadullu ala sababi ijtihadi al-marjuh. Dalam riwayat Muslim itu ada keterangan lah istilahnya yang menunjukkan bagaimana proses ijtihad, ya, yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu kemudian salah. Qala Abu Hazim kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawadda lis-shalah. Nah, ada muridnya Abu Hurairah yang bernama Abu Hazim. Nah, beliau ini ada di belakang Abu Hurairah saat sahabat Abu Hurairah itu sedang berwudu untuk sholat. Fakama yamuddu yadau kata tablugha ibtahu. Nah, sahabat Abu Hurairah itu membasuh tangannya, ya. Dibasuh bukan hanya sampai siku-siku saja, tapi hatta tablugha ibtahu, sampai ketek beliau gitu ya. Jadi yang dibasuh bukan hanya ujung tangan sampai siku-siku atau lebih sedikit lah, tapi lebih dari itu, bahkan basuhannya itu sampai ketiak beliau, ketiak sahabat Abu Hurairah. Qultu lahu ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wahai Abu Hurairah, ini wudu macam apa gitu ya. Faqala ya bani, ya bunayya, farukhun antum hahuna. Lau alimta annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu. Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul khilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Wahai muridku gitu ya. Muridku. Saya itu intinya pernah mendengar gitu ya, Rasulullah itu
mengatakan begini, tablughul khilyah minal mu'min khaitu yablughul wudu. Hiasan yang akan dipakai, yang akan bersinar di hari kiamat kelak, yang ada pada diri seorang mukmin, ya, itu adalah haitsu yablughul wudu, sampai di mana batas dia berwudu. Jadi tadi di hadis yang di atas itu kan dikatakan bahwa di akhirat kelak pada hari kiamat, ya, umat Muhammad itu akan bercahaya wajahnya, ya, dan kedua tangan dan kakinya. Nah, ini adalah al-khilyah, ini adalah hiasan. Nah, sejauh apa atau sepanjang mana seseorang membasuh anggota wudhunya, ya, sejauh itulah cahaya itu akan bersinar dari anggota tubuh itu. Jadi dari sini itu intinya sahabat Abu Hurairah memahami bahwa sebaiknya dibasuh lebih panjang daripada yang seharusnya. Kalau yang seharusnya itu adalah dari ujung tangan ya sampai siku-siku, wah ini dilanjutkan ya, dipanjangkan lagi sampai ke ketiak. Nah, fahadhi riwayah tadullu ala sababil wahmi al-hasil. Menurut Dr. Mahir Yasin ini, ya, inilah sebab riwayat ini menunjukkan sebab kesalahan ijtihadnya Abu Hurairah. Wa hadza huwa sababu ijtihadi Abi Hurairah wa huwa qiyasun. Nah, menurut Dr. Mahir Yasin, ya, ijtihadnya Abu Hurairah ini dasarnya adalah kias, ya, kias. Jadi logika gitu ya, disamakan dengan anggota tubuh yang dibasuh, yang seharusnya, ya, anggota tubuh yang tidak seharusnya dibasuh itu kemudian dibasuh, sama seperti anggota tubuh yang harus dibasuh. Nah, menyamakan semacam ini namanya kias, ya, namanya kias. Nah, ini kesalahan, ya. Wa maklumun anal qiyas fi babil ibadat mamnuun, dan sudah diketahui bersama bahwasanya qiyas dalam masalah ibadah itu dilarang. Wa tadullu ar-riwayatu aidan ala tafarrudi Abi Hurairah bi hadzal nadzar. Nah, riwayat dalam Sahih Muslim ini juga menunjukkan bahwa yang berpikir demikian itu hanya sahabat Abu Hurairah. Sahabat lain, ya, yang meriwayatkan hadis ghurran muhajjalin ini, itu tidak ada yang redaksinya ada kayak begitu itu tadi. Kita berpikir seperti pemikirannya sahabat Abu Hurairah. Nah, ini unik sekali ya teman-teman, hasil tahqiq, takhrij, ya, dan penilaian Dr. Mahir Yasin Al-Fakhl ini, di mana beliau mencoba menelaah dan dalam tanda kutip menemukan kesalahan, ya, menemukan kesalahan ijtihad, terutama ijtihadnya sahabat Abu Hurairah. Untuk menyebut ini salah ini butuh keberanian teman-teman, dan agaknya Dr. Mahir Yasin Al-Fakhl ini sangat berani sekali gitu ya, memberikan penilaian salah kepada sahabat Abu Hurairah, di mana dalam logikanya Dr. Mahir Yasin Al-Fakhl ini pangkalnya adalah karena sahabat Abu Hurairah melakukan kias fi babil ibadat, melakukan kias, ya, dalam persoalan ibadah. Kalau saya pribadi, agaknya ini bukan kesalahan, ya, bukan kesalahan, tetapi kalau saya melihat, ya, sahabat Abu Hurairah ini beliau berharap saja gitu ya, nggak sampai mengharuskan atau mewajibkan basuhan wudhu itu, ya, melebihi yang seharusnya, ya, melebihi yang seharusnya. Ini hanya harapan yang didasarkan kepada pemahaman sahabat Abu Hurairah kepada
hadis yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Ya memang benar ini bisa jadi adalah bentuk pemahaman atau ijtihad gitu ya. Tetapi menyebut ini sebagai kias yang salah gitu, kemudian memasukkannya ke dalam kajian al-qiyas fi babil ibadat mamnu, ini agaknya kurang pas juga ya. Kaidah ini tidak sepenuhnya benar, ya, tidak sepenuhnya benar. Artinya kias ya di dalam masalah ibadah, kalau dalam mazhab Syafi'i ya tidak seluruhnya salah, ya tidak seluruhnya itu ditolak, tidak seluruhnya itu tercegah, terlarang, mamnu. Kenapa? Karena ada banyak sekali ya eh, praktik kias di dalam masalah ibadah. Contoh sederhananya, kalau kita bulan puasa ya membayar zakat fitrah, bayarnya itu kan pakai beras ya teman-teman, rata-rata bayar itu pakai beras. Nah, zakat itu ibadah. Ya, zakat itu adalah ibadah. Di hadisnya itu nggak ada bunyi beras itu, ya. Yang ada adalah hintoh, yang ada adalah bur, ya, dan makanan-makanan yang khas ya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam mazhab Syafi'i bayar zakat fitrah, zakat fitri pakai beras itu hukumnya boleh. Ya. Dasarnya adalah kias. Nah, kias ini dilakukan dalam persoalan ibadah. Contoh lainnya, dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak dijelaskan, teman-teman. Ya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Ya, nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i bukan berarti tayamum itu nggak ada yang membatalkan. Tidak ada perkara yang membatalkan tayamum, itu tidak seperti itu. Ada ya. Apa itu? Yaitu perkara-perkara ya yang membatalkan wudhu. Nah, ini al-qiyas. Ini al-qiyas. Nah, tata cara wudhu ini ya, ini kan juga bagian dari ibadah. Ya. Artinya dilakukan juga pengkiasan mubtilatul tayamum ya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum dengan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Contoh lainnya adalah sholat qobliyah Jumat gitu ya. Sholat qobliyah Jumat yang 2 rakaat atau 4 rakaat gitu ya. Nggak ada hadisnya, teman-teman. Ya, nggak ada hadisnya. Nah, itu dikiaskan, teman-teman, dengan qobliyah duhur yang ada keterangan hadisnya. Nah, ini al-qiyas fi babil ibadat yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Ya, saya kurang begitu tahu apa mazhab muhakkik dari kitab Bulughul Maram ini. Ya, kalau beliau orang Irak ya mungkin saja mazhabnya Hanafi gitu ya, atau yang lainnya. Tetapi agaknya kok kalau disebut wa ijtihadu makhtuun, ijtihadnya sahabat Abu Hurairah ini salah begitu, saya kira kok terlalu berlebihan gitu ya, terlalu berlebihan. Oke, itu mungkin catatan untuk muhakkiknya. Kita akan coba pahami matan hadisnya, teman-teman. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Bahwa umat Nabi Muhammad besok di hari kiamat ya, itu akan ditandai ya, akan punya tanda. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan tahu ya mana yang umatnya dan mana yang bukan umatnya. Apa tandanya? Tandanya adalah bekas wudhu, ya, bekas wudhu. Jadi anggota tubuh yang dulu di dunianya itu dibasuh dengan air wudhu, ya, itu nanti akan berkilau,
ya akan bercahaya, akan bersih sekali gitu. Baik mukanya maupun tangan kaki orang yang berwudu itu nanti akan berkilau gitu ya, dan Rasulullah akan mengenali bahwasannya itu adalah umatnya ya. Kalau dikenali umatnya ya potensi mendapatkan syafaatnya beliau ya semakin besar ya. Ibaratnya orang punya KTP gitu ya, KTP umatnya Nabi Muhammad ini, yaitu atharul wudhu ini. Nah, ini menunjukkan ya teman-teman keutamaan berwudu ya. Keutamaan berwudu, bahwa dengan berwudu itu ya akan menjadi bukti bahwasannya ya kita akan diakui sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu juga kita berdoa gitu ya. Saya punya ustadz itu yang doanya sangat rajin ya, dengan menyitir hadis ini ya. Allahumma ja'alna ghurran muhajjalin. Ya, Allahumma ja'alna ghurran muhajjalin. Mungkin minggu lalu saya sudah mengulas juga gitu ya. Kalau ghurran ini pada mulanya adalah sebutan untuk tanda pitak putih gitu ya, yang ada pada seekor kuda. Nah, biasanya kuda akan menjadi indah, bagus, sangat bernilai gitu kalau dia punya pitak putih di kepalanya. Jadi seperti cahaya gitu ya. Nah, muhajjalin, kalau muhajjalin ini adalah bulu putih yang ada di kaki-kaki kuda, ya, kaki-kaki kuda. Sama seperti ghurran ini, kuda kalau kaki-kakinya itu putih itu terlihat lebih bagus, lebih indah gitu, dan harganya lebih mahal, lebih bernilai gitu ya. Nah, ini kemudian dipinjam ya untuk menyebut kemuliaan ya, keutamaan yang ada pada orang yang mau berwudu ya, bahwasanya anggota tubuhnya nanti akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ini menunjukkan keutamaan wudhu gitu ya teman-teman. Pahala wudhu ya besok di akhirat ini akan jadi penanda ya kita sebagai umat Muhammad. Oke, hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah itu sangat senang ya at-tayammun, mendahulukan yang kanan di dalam fitana uli ketika pakai sandal, watarojuli, dan ketika pakai tarojul itu maksudnya menyisir gitu ya, watuhurhi, dan ketika beliau bersuci ya, beliau lebih suka mendahulukan bagian tubuh yang kanan, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam setiap urusan beliau itu suka mendahulukan yang kanan ya. Nah, di sini ada kata-kata watuhurihi, di dalam bersucinya Rasulullah itu mendahulukan yang kanan, termasuk dalam hal ini adalah berwudu. Nah, salah satu kesunahan ya berwudu ini adalah tayamun, ini mendahulukan yang kanan. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, muttafaqun alaihi. Nah, hadis ini menjadi dasar kesunahan ya. Hadis ini menjadi dasar kesunahan untuk tayamun, mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika berwudu, ketika bersuci. Hadis ini kalau kita perhatikan ini adalah hadis fi'li ya, teman-teman. Hadis fi'li. Apa itu hadis fi'li ya? Hadis yang isinya adalah perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di
di mana ada sahabat yang melihatnya, dalam hal ini ya istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah. Rasulullah itu kok kayaknya berulang-ulang gitu ya melakukan tayamun. Sepertinya ini sangat disukai oleh Rasulullah. Nah, sesuatu yang disukai, disenangi oleh Rasulullah ini ya, kalau di dalam atau terkait dengan masalah ibadah, ya ini juga bernilai sunnah teman-teman, bernilai agama gitu ya. Nah, kecuali untuk hal-hal yang di luar agama ya. Ada beberapa gitu ya. Misalnya makanan ya. Misalnya lagi baju, misalnya lagi cara pakai serban begitu dan seterusnya. Ada hal-hal yang di luar persoalan agama dan itu disenangi oleh Rasulullah. Nah, yang jelas syariat ya, yang atau memiliki dalalah syariah itu adalah kesenangan Rasulullah ya, terutama yang terkait dengan persoalan-persoalan agama, ibadah ya. Nah, di sini disebutkan wa tuhurihi ya, ini menunjukkan ya itu dianjurkan gitu ya, dianjurkan. Kalau Nabi menyukai itu dan Nabi melakukan itu gitu ya, berarti kita sebagai umatnya itu ada dorongan ya, didorong untuk juga melakukannya. Ya, didorong juga untuk melakukannya. Nah, ini pembahasan tentang af'alun nabi, ini pembahasan yang sangat panjang, ada rinciannya begitu teman-teman. Ada kitabnya misalnya yang paling besar ini ditulis oleh Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar ya. Af'alun nabi ya. Wa dilalatu alal ahkam asyariyah, kalau tidak salah judulnya seperti itu. Nah, mana-mana saja istilahnya itu perbuatan Nabi, fi'lun Nabi yang bernilai syariat dan fi'lun Nabi yang tidak bernilai syariat. Nah, yang tidak bernilai syariat ya bukan berarti dilarang gitu ya. Bukan berarti dilarang untuk diikuti. Bukan berarti pula wajib untuk diikuti ya. Jadi kalau menurut guru kami Profesor Ali Mustafa Yakub, hukumnya itu mubah gitu ya. Mau diikuti silahkan, mau tidak diikuti juga silahkan. Tidak ada dosanya ya kalau ditinggalkan. Tidak pula berpahala kalaupun diikuti. Seperti itu. Itu arti dari mubah gitu ya. Arti dari mubah. Itu kalau ya af'alun nabi yang bukan syariat. Ya contoh sederhananya ya kalau menurut Profesor Ali Mustafa Yakub ya pakai serban atau pakai gamis gitu ya. Nabi itu pakai itu gitu. Kemudian Nabi pakai serban. Nah, ini tidak ada nilai syariatnya. Hanya mencerminkan ya kebudayaan saat itu saja. Nah, umat Islam itu boleh-boleh saja ya memakai serban, memakai jubah itu boleh-boleh saja, memakai gamis itu boleh-boleh saja. Hukumnya mubah. Selama ya itu tidak menjadi taubus syuhroh ya, pakaian yang nganeh-nganehi gitu ya. Atau tasyabuh dengan ulama. Dia orang awam, nggak ngerti agama, dan ada tradisi di kalangan ulama di daerahnya pakai serban dan pakai gamis. Nah, itu bisa jadi haram, ya, yang seperti itu. Ya, menurut logika tadi itu. Nah, ini terkait dengan apa namanya hadis fi'linya Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan hadis ini yang bisa kita pahami dalam bab wudu, tayamun itu adalah juga termasuk perkara yang disunnahkan. Nah, membaca hadis semacam ini butuh ilmu fikih juga, teman-teman. Ya, tidak bisa dikebiauya ini dilakukan oleh Nabi, kemudian kita harus mengikuti. Nah, ini logika yang kurang terang, gitu ya, kurang jelas. Nah, ini nanti kalau di sini ya apa namanya termasuk tayamun dalam konteks bersuci
ya itu hanya pada level kesunahan saja, tidak sampai kepada level sebuah kewajiban. Oke, baik teman-teman, itu mungkin materi kita ya pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Saya Ustadz. Ya, silakan. Kok anunya hilang ya? Ini saya hilang. Halo? Halo, iya. Iya. Apa teksnya? Halo. Ini layar. Iya, ya udah. Kasih Ustadz. Ini tadi berkaitan dengan apa? Basuhan-basuhan yang panjang gitu ya, atau yang melebihi dari yang sewajarnya. Dari semenjak kecil mungkin ya udah kita lakukan seperti itu gitu. Bila kalau memang itu sebuah kesunahan kan baik-baik saja gitu ya Ustadz ya. Terus persoalannya tapi apakah kalau itu kita tinggalkan gitu ya, atau tidak kita lakukan, bagaimana kalau seandainya kita tidak melakukan, sedangkan tadi kan itu juga ada perdebatan apa enggak sih, tadi saya udah ketinggalan soalnya Ustadz, itu yang pertama. Nah, terus kedua, kalau membasuh jari-jari di kaki gitu ya, itu ya ini ilmu pink dari kecil gitu ya, katanya kalau membasuh kaki yang sebelah kanan kita menggunakan tangan sebelah kiri gitu. Terus kemudian bagian jari-jari itu disela-selai dengan apa ya, kalau bahasa Jawa itu jentik ya, dengan jari yang paling ujung. Itu berdasarkan apa namanya, ilmu apa gimana sih Ustadz? Karena saya sendiri kan tidak bisa membaca kitab ya, jadi ya hanya membaca terjemah terus nguping-nguping dari kiai-kiai di kampung dulu gitu. Bukan kiai lah ya, guru ngaji di kampung gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tentang hadis tentang ghurran muhajjalin tadi, bahwa kita membasuh wajah sesuai dengan yang diwajibkan itu ya, itu sudah bisa mendapatkan fadilah ghurran muhajjalin. Ya, wajah kita, batas wajah yang wajib dibasuh ya, kita basuh sebagaimana mestinya. Tangan juga begitu ya. Dari ujung tangan sampai siku-siku ya, sampai lebih dikit gitu, di mana itu adalah yang diwajibkan, ya itu sudah termasuk ya, sudah insya Allah besok ini akan ghurran muhajjalin, akan mendapatkan fadilah wudhu ini ya, ghurran muhajjalin ini. Nah, kalau mau dilebihkan seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, ya itu masuknya ke harapan gitu ya. Ya semoga semakin glowing di akhirat nanti gitu. Semakin dilihat oleh Rasulullah, oh ini umatku dari abad 21 gitu. Jadi yang wajib saja itu sudah mencukupi ya untuk mendapatkan fadilah ini, atharul wudhu ini. Jadi kalau yang dilakukan sejak kecil yang wajib-wajib aja itu, ya itu sudah memenuhi lah ya, sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Nggak perlu istilahnya dibasuh sampai batas ketiaknya, sampai ke pundaknya gitu ya, biar lebih bercahaya misalnya, sehingga bajunya basah semua, nggak perlu ya. Itu bukan sebuah kewajiban ya, bukan sebuah kewajiban. Jadi saya kira wudhu yang diajarkan di musola-musola, langgar-langgar oleh ustadz-ustadz kita itu, saya kira udah memenuhi inilah ya. Yang penting yang bagian wajibnya itu, Ibu. Yang kedua tadi terkait dengan apa ya? Basuhan kaki, misalnya kaki sebelah basuhan kiri kaki. kita pakai kanan, terus kemudian menyela-nyelai atau itu sela-sela antara misalnya jari satu dengan jari yang lain kita iniin pakai jentik, itu gimana itu? Itu pertama soal teknis di mana bagaimanapun cara melakukannya.
Yang penting hasil maksud gitu ya. Hasil maksud basuhan kita sempurna gitu ya. Kalau di level fikihnya yang penting air kena seluruh bagian yang wajib untuk dibasuh ya. Nah, sekarang itu yang wajib. Nah, sekarang yang dianjurkan yang afdol gitu ya. Sebenarnya nggak ada hadis yang secara jelas menganjurkan untuk menggunakan kelingking untuk menggosok-gosok gitu ya. Bagian tertentu dari kaki kita, dari jari-jari kaki kita. Tidak ada keterangan yang jelas berdasarkan hadis. Tetapi sebagian ulama ya ini ada yang memandang cara-cara seperti itu lebih utama, ya lebih utama. Jadi ini levelnya di atas sunnah ya, lebih ke afdoliyah saja, ya lebih ke afdoliyah. Mana yang dianggap lebih baik dan mana yang lebih sesuai dengan etika gitu loh. Nah, bisa jadi ada athar, ya bisa jadi ada athar. Biasanya kalau ulama fikih menganjurkan sesuatu apa namanya amalan tertentu gitu ya, itu ada athar atau riwayat, ya terlepas dari kualitas riwayat tersebut, ya apakah doif ataukah itu hadis mauquf atau hadis maqtu gitu ya. Hadisnya sahabat atau hadisnya tabiin biasanya ada ya, tetapi karena nilainya ya itu enggak kualitasnya enggak memenuhi kualifikasi, jadi hanya dimasukkan ke dalam amalan yang bersifat keutamaan saja ya. Orang boleh milih pakai itu boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu. Nah, makanya pertama yang harus digarisbawahi yang wajib dulu, Bu. Yang wajib itu adalah yang bisa hasil maksud dalam konteks basuhan. Kalau kaki ya, maka seluruh bagian kaki, telapak kaki, bagian atas kaki sampai atasnya mata kaki lebih dikit ya, itu harus dibasuh, kena air gitu ya. Nggak boleh ada kena dihalangi oleh cat dan lain sebagainya. Boleh digosok-gosok itu lebih utama ya untuk jaga-jaga ya. Jangan sampai ada bagian kaki kita yang tidak terbasuh, terkena air. Nah, ini yang wajib. Nah, depan dulu atau belakang dulu terserah, yang penting dibasuh gitu ya. Itu yang wajib. Kaki kanan dengan tangan kanan nggak masalah ya Ustadz ya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Itu saja sih yang mungkin bisa saya jawab, Bu. Oke, ya, terima kasih Ustaz. Iya. Oke, untuk pertanyaan di chat, tayamum dengan debu di kursi kendaraan, cukupkah atau sahkah? Untuk menguji ada debu tidaknya, dites dulu, Pak Alu Iman. Ditepuk aja, kalau ditepuk itu ada gedebulnya gitu ya, apa namanya itu, kelihatan ada debunya, nah itu boleh, cukup ya. Jangankan di kursi ya, mungkin di tembok aja yang kelihatannya enggak kelihatan ada debunya ya, itu menurut sebagian keterangan ya masih bisa digunakan untuk tayamum. Itu Pak Alu Iman. Jadi cukup dan sah. Jadi yang kalau benar-benar ada debunya. Tidak ada berarti tidak cukup ya bahasanya ya? Ya, kalau tidak ada ya bahasanya tidak cukup. Terutama kalau kursinya basah, nah itu jelas tidak ada debunya. Kalau di pesawat kan terawat, berarti nggak cukup ya si debunya ya, Pak Ustadz? Tadi itu saya menjelaskan di tembok itu ya, yang kelihatannya nggak ada debunya, itu ada yang mengatakan sah, Pak. Ada yang mengatakan cukup. Artinya kalau di kursi pesawat bisa ikut pendapat tersebut gitu. Disamakan dengan yang di tembok begitu, sekalipun dipukul nggak keluar bludru apa namanya itu, kebul-kebulnya itu,
tetapi diyakini itu ada debunya gitu ya. Itu sudah cukup. Ya. Kemudian kalau saya katakanlah kalau sudah sampai tujuan ternyata air banyak, waktu masih ada, berarti saya bisa sholat lagi ya, seolah-olah seperti itu ya. Ya, boleh. Jadi ada konsep apa namanya iadah gitu ya. Itu untuk kehati-hatian ya boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Siap. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak Alu Iman. Mungkin itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada penyampaian yang dirasa kurang tepat, kurang nyaman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf 2 minggu ini kita libur karena saya kebetulan ada urusan keluarga dan terakhir sakit. Mohon maaf jadinya libur. Semoga ke depan kita bisa lebih istiqomah lagi. Semoga selalu sehat, Ustaz. Ya, terima kasih Ibu. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran.